Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di pertemuan ke-12 yang akan membahas materi routing klasifikasi pada jaringan ad hoc. Apa kabar semuanya? Saya harapkan kalian semua baik dan sehat. Baik, kita akan mulai membahas materi kita pada kali ini, routing klasifikasi pada jaringan ad hoc. Kemarin kita sudah bahas mengenai beberapa protokol dalam routing di jaringan ad hoc, yaitu ada DSDV, Destination Sequence Distant Vector, kemudian ada juga ad hoc on-demand distant vector, kemudian juga ada dynamic source routing. Di mana di situ dibilang menjadi dua jenis, yaitu protokol proaktif dan reaktif. Contoh dari protokol proaktif kemarin adalah DSDV, dan protokol reaktif kemarin kita bahas adalah ODV dan dynamic source routing. Protokol proaktif dan reaktif ini keduanya bergantung pada flooding untuk pedoman routingnya. Kemudian pada saat ini pertemuan ini kita membahas geographical source routing atau GSR, tapi kita tidak membahas tentang protokolnya, tetapi kita akan bahas tentang konsep dari protokol tersebut, yaitu geographical routing berbasis geografis, letak geografis lokasinya. Perutan geografis menggunakan lokasi node untuk menemukan jalur ke router tersebut. Ya, kalau kita menuju ke suatu tempat, ya kita menggunakan lokasi geografisnya itu. Asumsinya adalah setiap node mengetahui lokasi geografisnya sendiri, their geographical locations. Kemudian node mengetahui tanggal one hop mereka, their one hop network, kemudian tujuan rutenya atau routing destination-nya. Ditentukan secara geografis, yaitu lokasi atau wilayah geografis. Ya, dimana ini adalah domain spasial sumber EGZ-nya. Kemudian grafik konektivitasnya dimulai sebagai sebuah grafik disunit. Yang saya katakan tadi bahwa informasi yang dimiliki setiap node itu memiliki lokasi node tujuannya, mengetahui lokasi dia sendiri dan tetangganya satu hop, ya, tetangganya one hop network. Kemudian geographical forwarding mengirimkan paket tetangga satu hop yang membuat kemajuan besar menuju tujuan. Jadi setiap pesan dari setiap node nanti akan di forward ke one hop. Ya, one hop nanti akan diteruskan ke one hop berikutnya sampai nanti menuju sampai ke tujuan. Tapi di sini tidak ada banjir yang terlihat atau no flooding is involved. Ya, banyak cara untuk mengukur kemajuan atau progres. Yang pertama adalah menggunakan jarak Euclidean atau menggunakan sudut kecil, ya, dengan menggunakan kompas routing dan lain-lain. Kemudian routing geografis ini mensyaratkan bahwa setiap node dapat menentukan lokasinya sendiri, its location. Ya. Kemudian node sumber dan node sumber mengetahui lokasi tujuan, the location of the destination. Dengan informasi ini, sebuah pesan dapat dirutenya ke tujuan tanpa mengetahui topologi jaringan atau penemuan rute sebelumnya. Ada beberapa pendekatan seperti strategis jalur tunggal, single path, jalur ganda multi path, dan strategis polaris banding atau flooding based strategis. Bagian besar strategi jalur tunggal bergantung pada dua teknik, yaitu greedy forwarding dan phase routing. Ya, kan kita bahas pada kesempatan kali ini. Greedy forwarding dan phase routing. Apa itu greedy forwarding dan phase routing? Greedy forwarding itu meneruskan pesan, mencoba mendengarkan pesan ke tujuan di setiap langkah menggunakan hanya informasi lokal. Ya, setiap node meneruskan pesan ke tetangga yang paling cocok dari sudut pandang lokal. Ya, tadi setiap node kan memiliki informasi dirinya sendiri, informasi satu hop network dan destinasinya. Kemudian tetangga yang paling cocok bisa menjadi sesuatu yang meminimalkan jarak ke tujuan di setiap langkah greedy. Tapi greedy forwarding ini dapat juga menemui jalan buntu, di mana tidak ada tetangga yang lebih dekat ke tujuan. Ya. Dan ini bisa diselesaikan dengan menggunakan phase routing, di mana phase routing ini membantu memulihkan dari situasi itu dan menemukan jalur kesimpulan tempat greedy forwarding dapat dilanjutkan. Kemudian strategi pemulihan seperti phase routing ini diperlukan untuk memastikan bahwa pesan dapat dikirim ke tujuan dan bisa dikombinasikan dengan greedy. Sehingga di situ ada greedy, ada jalan buntu, ada kemudian menggunakan phase routingnya tadi dan kembali nanti greedy forwarding lagi. Sehingga pesan bisa diteruskan one hop sampai ke destination. Ya, dengan menggunakan greedy forwarding maupun phase routing secara dan dikombinasikan. Kemudian di sini bisa digambarkan geographical routing may start at a node whose neighbor are all further away from the destination itself. Ini bisa dilihat bahwa gambar dari source to target, ya di sini bisa diteruskan sampai ke target.
Tetapi node yang satu ini kemudian tidak ada, sehingga di sini tidak bisa sampai ke target, sehingga di sini akan stuck di sini, ya, akan stuck di sini. Sehingga ini bisa diselesaikan tadi dengan menggunakan phase routing, ya, phase routing. Dan nanti kalau misalkan sudah bisa dijalankan lagi untuk greedy forwarding lagi, GFD tadi. Ya, ini bisa greedy forwarding ini bisa mengalami stuck, ya, ketika tidak ada node untuk menuju ke destination, ya, tidak ada node. Kemudian greedy forwarding ada beberapa variannya, ada beberapa jenisnya. Dari source ke destination, saya bisa menggunakan ini nearest with forwarding progress (NFP). A ini adalah menggunakan algoritma nearest with forwarding progress, ya, nearest dari source, paling dekat dengan source. Kemudian B ini most forwarding progress with radius, ya. Ini adalah B, ya. Ini most forwarding progress with radius. Radiusnya yang paling dekat dengan destination, ya. Kemudian C ini adalah compass routing, ya. Kemudian ada sudutnya yang paling ini ke destination. Kemudian yang E ini adalah greedy forwarding. Ya, greedy forwarding di sini ada source ke destinasinya ditarik garis lurus. Kemudian ada beberapa macam greedy forwarding. Kemudian phase routing, sebuah pesan akan dirutekan sepanjang interior dalam ini, ya, interior of the phase, the communication graph, with phase change at the edges crossing source to destination line. The final routing path is shown in blue. Ini adalah path-nya yang terbentuk, ya, dengan menggunakan phase routing. Ini source to destination kita tarik lurus, kemudian nanti ini phase-nya seperti ini, nanti akan lari ke sini, ya. Nanti phase-nya seperti ini, masuk ke sini kan yang paling dekat, ya. Ini ke sini, dapat ke sini, nanti phase-nya ini ke sini, ya. Itu phase routing, ya. Gunakan subgrad planar, grafik garis lurus tanpa tepi persamaan ini membagi bidang atau sektor menjadi daerah yang disebut dengan phase, ya. Ini phase ini phase semuanya. Dan nanti source to destination ke sini, dan nanti ini phase-nya ini, nanti yang dipilih adalah ini misalnya, ya. Yang paling dekat, yang paling lurus dengan yang paling dekat dengan garis lurusnya tadi. Nah, ini nanti dipilih yang ini, ya, ini pilih yang ini pilih yang ini, dan seterusnya. Nah, ini gambarannya. Nanti akan di phase-nya seperti ini, next-nya nanti akan ke sini, ya, phase-nya nanti dipilih yang ini, gitu, ya. Kemudian nanti ini phase-nya ini, nanti ke garis lurus ini, nanti yang dipilih sini, ya. Ini seperti ini, yang dilurus nanti ini, ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya sampai ke target. Kemudian atribut phase routing, ya, semua informasi yang diperlukan disimpan dalam pesan, ya, dalam pesan, posisi node sumber dan node tujuannya tadi, node saat memasuki mode perimeters, ya, di edges-nya tadi masuk ke ini, kemudian tepi pertama pada wajah saat ini. Sebelumnya lokal pengetahuan tentang posisi tenaga langsung sudah cukup. Wajah tersirat, hanya tenaga lokal yang memesan di sekitar setiap node yang dibutuhkan. Jadi nanti hanya tetangga terdekatnya, one hop kayak gitu, ya. Yang terdekat, ya, nanti terdekat hanya tetangga lokal yang memesan di setiap ini. Nanti akan tadi membentuk phase, ya, interior, yang nanti akan menuju ke target, ya. Nah, ini apa yang terjadi jika destination disconnected, ya. Tadi disconnected ini kan targetnya di sini, source-nya di sini, sehingga di sini tidak ada jalur ke target. Nah, the perimeter routing, ya, ini perimeter routing, ya, edges-nya ini tidak ada ininya ke target, ya. Will get back to where it entered the perimeter mode. Ya, ini akan kembali ke source lagi nanti, ya, get back, ya, karena ada jalur ketik. Fail, no way to the destination, tidak ada jalan untuk menuju ke target. Kemudian guarantee delivery of a message if there is a path. Maka di sini bisa menggunakan tadi phase routing, ya, untuk menuju ke target. Ini solusinya tadi. Dan bisa juga dikombinasikan tadi, ya, greedy phase greedy, ya. Oke, untuk salah satu aplikasi dari geographical source routing, ya, atau routing berbasis lokasi pada jaringan ad hoc, ya, kita mencoba membahas tentang wireless sensor network. Wireless sensor network adalah jaringan yang kabel dari perangkat otonom terdistribusi spasial, ya, berarti XY,
menggunakan sensor untuk secara kooperatif memantau kondisi fisik atau lingkungan seperti suhu, suara, getaran, tekanan, gerakan atau polutan di lokasi yang berbeda. Atau wireless sensor network adalah kelas baru jaringan komputer yang terdiri dari beberapa node sensor yang berkomunikasi dan bekerja sama untuk mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya, seperti suhu, udara, tekanan udara, kelembapan, dan parameter lingkungan lainnya. Ini terdiri sensor. Sensor itu tidak hanya 1, 2, tapi bisa juga ratusan maupun ribuan, ya, karena ini akan memantau kondisi fisik dari lingkungan, seperti suhu, suara, getaran, tekanan, dan sebagainya tadi. Kondisi fisik dari lingkungan. Wireless sensor network ini adalah jaringan yang menghubungkan ke perangkat seperti node sensor, router, dan node sink. Perangkat terhubung dalam network, ya ini dalam network juga, dan menggunakan protokol, bisa juga menggunakan protokol geographical source routing tadi, atau protokol yang lain, ya, GSDP, AUDP, dan sebagainya tadi. Dan menggunakan komunikasi multi-hop. Istilah itu mengacu pada kemampuan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa membutuhkan infrastruktur. Ya, seperti kita bahas bahwa jaringan network itu tidak membutuhkan infrastruktur. Jaringan seperti router atau tidak akses karena setiap node itu sebagai klien maupun sebagai router, ya, dan distributed system. Sementara multi-hop adalah istilah yang mengacu pada beberapa komunikasi di antara perangkat yang melibatkan perantara. Multi-hop melibatkan perangkat seperti router untuk meneruskan paket dari satu node ke node yang lain dalam jaringan. Node sensor memiliki dua komponen, yaitu mode dan sensor. Ya, sensor selalu melekat pada mode. Kemudian mode bertanggung jawab untuk storage, ya, computation, dan communication. Kemudian sensor bertanggung jawab untuk merasakan fenomena fisik, ya, untuk mengakuisisi, ya, data dari fenomena fisik seperti suhu, cahaya, suara, getaran, dan sebagainya. Kemudian node sensor mengumpulkan data dan dapat melakukan pemrosesan dalam jaringan pada data yang dikumpulkan pada node perantara sebelum melanjutkan ke pusat pengumpulan atau sink atau base station untuk analisis atau pemrosesan lebih lanjut. Ya, ini gambarannya node ini, ya, kemudian ada super node atau base stationnya. Ya, kemudian nanti bisa link ke jaringan lain atau sinyal super node. Ya, bisa ratusan maupun ribuan mode, ya, di dalam mode ada sensornya tadi. Penelitian dilakukan di bidang ini sebagian besar fokus pada energy aware computing atau komputasi terdistribusi. Ya, ini bagian-bagian dari mode, ada sensor, ada I/O port, ya, analog digital, ya, kemudian radio transistor dan external memory. Ya, komputer berdaya rendah dan sangat murah, monitor satu atau lebih sensor, kemudian alternatif ke dunia luar. Nah, ini bagiannya tadi. Setelah itu penjelasan dari bagian ini tadi, ya, supernode, ya, ada supernode, kemudian mode, ya, ini ada banyak mode, ya, di dalamnya ada sensor melekat pada mode, tentunya ada juga di sini router, ya, kemudian sync node-nya tadi, ya. Ini beberapa hardware mode-nya, ya. Kemudian WSN komponennya ada transistor, microcontroller, power source, external memory, dan sensor. Ya, ini bisa dibaca sendiri, ada bagian-bagian wireless komponen tadi. Kemudian ini adalah basic arsitektur, ya, arsitektur dasar dari jaringan wireless sensor network. Ada sensor 1, 2, 3, di sini adalah ad hoc, ya. Kemudian kalau sensor node 2 ini mau ke sync node akan melalui intermediate sensor, yaitu node 1 tentunya, gitu ya. Jadi sementara itu jika Anda ingin menggunakan sync node, kedua node dapat mengirim paket melalui data melalui sensor node 1 ini. Ya, sensor node 1 ini akan meneruskan paket ke sync node, ya, dan seterusnya. Nah, ini dalam arsitektur secara general, ya, ini ada wireless sensor network, ada banyak sensor, ya, ada banyak mode di sini. Kemudian nanti ini akan mengakuisisi data dalam fenomena fisik, ya, seperti tadi suhu, tekanan udara, getaran, dan sebagainya. Ya, biasanya diaplikasikan di banyak bidang, ya, pertanian, ya, dan mendeteksi gempa bumi dan seterusnya. Ya. Nanti ada di sini ada sync node-nya, ya, sync node-nya. Sync node nanti akan terhubung ke jaringan internet sehingga user bisa mengetahui, ya, bisa mengambil datanya tadi dari mode-mode atau sensor yang ditempatkan di banyak titik, gitu ya. Dan ini bisa diketahui ininya dari usernya saat terhubung ke jaringan internet. Nah, ini landscape of WSN, ya, tadi seperti yang saya jelaskan, ada sensor node, ya, kemudian ada server layer di sini, ada database, kemudian nanti bisa diakses di
oleh klien, informasi-informasi berkaitan dengan fenomena fisik yang ada di suatu daerah. Ini ilustrasi dari wireless sensor network skenario gitu ya. Ini ada sensor field 2, sensor field 1, ini sensor-sensor ini ya. Base station terkoneksi ke internet, nanti bisa dianalisis ya, bisa disimpan, dianalisis, di mining kan, di processing kan dan seterusnya ini. Ya. Kemudian ini ada beberapa software dari remote operating system ya, ada berbagai macam, ada ini OS, Contiki, Nano RK, Light OS, RTS, dan jadi setiap mode ini memiliki sistem operasi juga gitu ya. Jadi sebuah hardware itu baru bisa digunakan kalau sudah ada software ya, software sistem dan aplikasinya. Nah, ada protokolnya dan sebagainya. Nah, ini ada beberapa hardware dari wireless sensor network. Kemudian aplikasinya, implementasinya bisa untuk monitoring area, monitoring keadaan lingkungan, alam, agriculture atau pertanian, ya, smart home, wearable health device, ya, maupun driverless vehicle, automobiles. Nah, ini ada monitoring area tadi ya, jadi sensor ditempatkan di suatu tempat, ada beberapa syarat bisa ini ya di beberapa titik gitu ya, nanti akan mengambil informasi fenomena fisik, ya nanti bisa teruskan ke sync node ya, kemudian nanti ke jaringan internet dan nanti bisa digunakan datanya itu untuk keperluan penelitian dan sebagainya. Kemudian ini monitoring the environment condition of nature ya, untuk mendeteksi adanya gempa bumi ya, ini juga ada banyak mode disebar di sekitar gunung gitu ya, nanti di situ akan ada komunikasi ad hoc, kemudian bisa diteruskan dan di datanya bisa dimonitor ya, digunakan datanya ya dengan menggunakan klien tadi ya. Kemudian untuk agriculture juga sama, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian juga bisa smart home ya, smart home juga sudah banyak menggunakan wireless sensor network. Untuk contohnya adalah perubahan pada temperatur udara di luar rumah gitu ya, dapat diketahui dengan color change light in the room. The table is product to can. Jadi ada juga wearable healthcare device ya, device peralatan kesehatan yang ditambahkan komputer tentunya ya, untuk pengembangan of body health can be monitored using sensor embedded in clothing ya. For example, smart sensing by citizen science or in a device that can be used, for example, e-health tools or bracelet. Ini juga ya, driverless vehicles atau automobiles ya. Sensor diinstal pada beberapa bagian pada mobil yang menyediakan informasi yang bermanfaat untuk pemrosesan data, pusat pemrosesan data ya dalam vehicle untuk mencegah tabrakan. Sebagai tambahan, dengan with the help of data from the processing of image from the camera, dapat menghitung ya on a car or assistant data from GPS make the car can walk apart. Ya, the car dapat berjalan atau parking ya ke tujuannya secara otomatis. Several automatic mobile like BMW, Chevrolet, and Audi has applied this technology into the flagship car. Jadi ini sudah diaplikasikan oleh vendor mobil ya, yang canggih tentunya. Oke, demikian materi kita pada pertemuan ke-12 ini. Mohon maaf penjelasannya terlalu cepat gitu ya. Karena biar lebih simpel dan nanti akan kita masukkan ke channel YouTube ya, nanti bisa diakses di sana dan bisa dipelajari lagi dan ditambahkan dengan belajar mandiri. Semoga kalian semua bisa memahami materi yang saya berikan ini dengan baik gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah sebagai suplemen aja ya, nanti di PPT sudah saya sharekan di Kulino, diskusi juga di Kulino, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan dan diskusi di forum Kulino. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi, siang, sore ya untuk kelas saya dalam pertemuan ke-12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.